Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kesempatan, dan keistiqomahan dalam menuntut ilmu pengetahuan. Amin. Teman-teman, untuk menambah keberkahan pada pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh Kak Ayu. Silahkan Kak Ayu. Terima kasih sudah membantu memimpin doa. Terima kasih Kak Ayu sudah membantu memimpin doa. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kita lanjutkan pembelajaran pada hari ini yaitu tentang salah satu dari sifat huruf yaitu hams. Ya itu. Ulangi. Saya ulangi, teman-teman, kita lanjutkan materi pembelajaran pada hari ini tentang salah satu dari sifat huruf yaitu hams. Sebelumnya, saya izin untuk menggunakan papan tulis dan posisi kamera saya ganti menjadi landscape untuk memudahkan saya dalam menulis. Sudah terlihat, teman-teman? Kok lama Tunggu banget? sebentar, teman. Terlalu lama tadi durasinya. Coba diulang lagi. Dari yang ganti mau landscape itu. Saya ulangi, teman-teman. Sebelumnya saya mohon izin untuk menggunakan papan tulis dan posisi kamera saya ubah menjadi landscape untuk memudahkan saya dalam menulis. Untuk memudahkan dalam proses menulis. Gak usah pakai memudahkan saya. Memudahkan dalam menulis. Udah itu aja. Lagi sekali. Terus, Ulangi lagi, Kak. Memudahkan. sebelum saya ulangi, teman-teman, sebelumnya saya mohon izin untuk menggunakan papan tulis dan posisi kamera saya ubah menjadi landscape untuk memudahkan dalam menulis. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Tunggu sebentar ya, teman-teman. Nah, sudah terlihat ya. Kita lanjutkan materi pada hari ini, yaitu tentang HAMS. Sebelumnya, saya ulangi, apakah bisa dibaca, teman-teman? Ya, Ustazah. Enggak, aku nggak ngomong apa-apa. Tadi ada suara Ustazah. Suara apa? Suara Ustazah. Ngomong apa? Nggak tahu, Ustazah nggak jelas. Nggak ada ngomong apa-apa aku. Saya ulangi, apakah bisa terbaca, teman-teman? Baik. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah pernah mempelajari atau mendengar tentang HAMS? Baik. Ada yang sudah, ada yang belum ya, teman-teman? Yang Nggak usah belum, pakai teman-teman, terlalu banyak sapaannya. Coba, ada berapa gambaran jumlah audiensnya? belum. 10, tambahin 20 sekarang. Saya ulangi. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah pernah mempelajari
atau mendengar tentang HAMS? Baik, ada yang sudah, ada yang belum ya. Yang belum, mari kita langsung pelajari. Sedangkan yang sudah, apa yang teman-teman ketahui tentang HAMS? Ya, silakan Kak Ayu. Terima kasih Kak Ayu atas jawabannya. Kak Ayu, saya ulangi. Terima kasih Kak Ayu atas jawabannya, yaitu HAMS adalah hembusan angin. Yang lain bagaimana? Mungkin memiliki jawaban yang berbeda atau ingin menambahkan jawaban dari Kak Ayu. Bagus. Ya, silakan Kak Sita. Terima kasih Kak Sita atas jawabannya, yaitu HAMS adalah angin yang keluar. Ada lagi teman-teman? Ya, Kak Lulu silakan. Terima kasih Kak Lulu atas jawabannya, yaitu HAMS adalah nafas. Ada lagi teman-teman? Tidak ada? Nah, teman-teman, tadi yang disebutkan oleh teman-teman kita itu adalah pengertian HAMS menurut bahasa Indonesia, yaitu bisa jadi nafas, saya ulangi, Saya ulangi tulisannya gitu. Jangan saya ulangi terus. saya ulangi penulisannya, HAMS yaitu nafas, hembusan angin, Jangan terputus, tulisannya bersambung. Jadi pennya jangan diangkat-angkat. baik, sudah. Saya ulangi, HAMS yaitu nafas, hembusan angin, saya ulangi penulisannya, atau angin yang keluar. Saya ulangi penulisannya, bisa dibaca ya teman-teman. Saya perbaiki dulu teman-teman. Teman-teman, mohon maaf ini pennya ada kendala sedikit. Sebentar ya teman-teman. Sebenarnya hembusan itu juga nggak perlu banyak tulisan hembusan angin. Baru abis itu angin yang apa nih? Angin yang keluar, Ya Ustazah. udah hembusan, koma, angin. Nah, hembusan angin atau angin yang keluar. Jadi nafas, hembusan, angin. Sisanya itu diomongin aja. Jadi nggak usah terlalu banyak kosakata yang ditulis. Ulang lagi. Saya ulangi, HAMS yaitu nafas, Jangan hapus tanpa izin. Ulangi lagi. saya ulangi, HAMS yaitu nafas, Jangan ya itu, artinya. Ya itu lebih kepada definisi. saya ulangi, HAMS artinya nafas, hembusan angin, Hembusan aja.
Nanti hembusan itu nanti hembusan angin atau hembusan baru angin nih yang keluar. Jadi tulisan tuh tiga kata doang. Angin, nafas, hembusan. Sisa kosakatanya itu diucap aja. Paham? Paham nggak? Belum paham, Ustazah. Nafas, terus hembusan angin. Jadi hembusan aja, anginnya itu ngomong aja. Baru angin yang dikeluarkan, angin yang keluar. Jadi Itu ditulis nafas, hembusan. Ini maksudnya hembusan angin ya teman-teman. Dari hidung kita atau mulut kita. Dari mulut deh, nggak ada angin yang berhembus dari hidung. Hembusan dari mulut kita atau angin yang keluar. Jadi nafas atau hembusan atau angin. Paham? paham, Ustazah. Saya ulangi. Hams artinya nafas. Jangan terlalu Hembusan. lama, Kak. Jangan tunggu tulisan selesai baru mau ngomong lagi. Ulangi lagi. Saya ulangi. Hams artinya nafas. Hembusan. Maksudnya hembusan angin yang keluar dari mulut ya teman-teman. Dan jangan terlalu lama, kan aku bilang jangan tungguin tulisannya. Ulangi lagi. Saya ulangi. Hams artinya nafas. Teman-teman mohon maaf ini pennya macet-macet teman-teman. Saya ulangi. Hams artinya nafas. Jangan diputus, Kak. Jangan diangkat. Nanti Saya untuk garis datar huruf F, setelah huruf S udah ditulis. saya ulangi. Hams artinya nafas. Saya perbaiki dulu ya teman-teman. Hembusan angin yang keluar dari mulut. Saya ulangi. Nah, pas saya ulangi itu jangan diem. Selain nafas, hams juga bisa berarti ngomong, jangan diem aja. Ulangi lagi dari nafas. Saya ulangi. Hams artinya nafas. Saya ulangi teman-teman. Hams artinya nafas. Kak, maksud aku garis datar F itu, nih, kan mau nulis nafas nih. N, A, terus kalau misalnya mau digaris datar, susah, ya udah jangan digaris datar dulu. Gini aja, nafas, nanti baru ininya ke sini, terakhir. Gitu loh maksudnya. Ulangi lagi. Saya ulangi. Hams artinya nafas. Saya ulangi ya teman-teman. Jangan saya ulangi mulu, capek aku dengarnya. Dan nggak bisa. Saya ganti tulisannya teman-teman. Ulangi, 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 ulangi mulu. Saya ulangi. Hams
artinya nafas. Saya ganti tulisannya teman-teman. Hams artinya nafas. Ayo, Coba pakai ini, tulisan huruf kapital. saya ulangi. Hams artinya nafas. Saya coba dulu ya Ustazah. Kapital, tahu nggak huruf kapital? Tahu nggak huruf kapital? Disambung nggak Ustazah? Kalau huruf kapital emang ada huruf kapital tersambung? Nggak ada. Ya udah. Lambat Ustazah. Oh, ya udah, tulisan sambung lagi ulangi. Saya ulangi teman-teman. Hams artinya nafas. Hembusan angin. Hembusan ini maksudnya hembusan angin ya teman-teman. Apakah bisa terbaca teman-teman? Tidak bisa. Saya perbaiki dulu ya teman-teman. Hams artinya nafas. Bisa juga berarti hembusan angin. Bisa dibaca teman-teman? Atau angin yang keluar. Saya perbaiki dulu teman-teman. Bentar ya teman-teman. Kak, kakak tuh terlalu lama. Jangan diem. Ulangi lagi dari nafas. Ngomong apa kek? Jangan diem aja nungguin tulisan. Baik, Hams artinya nafas. Saya ulangi teman-teman. Hams artinya nafas. Apakah bisa terbaca teman-teman? Saya perbaiki dulu ya teman-teman. Stop, perbaiki terus. Cari solusi lain selain perbaiki. Selain perbaiki, apa solusinya? Solusinya tidak menggunakan papan tulis, Ustazah. Enggak gitu, tetap menggunakan papan tulis. Teman-teman, anggap saja ini nafas ya. Anggap saja ini hembusan ya. Anggap saja ini angin. Karena dari tadi pennya bermasalah. Masa harus tunggu sempurna dulu baru mau lanjut gimana cerita? Ulang. Saya ulangi. Hams artinya nafas. Teman-teman, anggap saja ini nafas ya. Hembusan angin. Selain itu ada lagi arti lain yaitu hembus as. Sambil ngomong itu sambil tulis. Ulang lagi. Saya ulangi. Hams artinya nafas. Selain itu, ada juga yang mengartikannya Selain sebagai itu ada juga itu bukan waktu untuk memperbaiki tulisan nafas, waktu untuk meneruskan kata selanjutnya. Kalau fokus ke nafas doang sama aja, ntar abis kosakata diem lagi di sini. Ulangi lagi. saya ulangi. Hams ada yang mengartikannya sebagai nafas. Bentar, Ada yang mengartikan itu udah sambil nulis.
Bukan mau sebut nama nafas baru nulis. Teman-teman, hams ini artinya nafas. Jadi pas waktu hams ini itu juga udah tulis. Jangan nunggu mau nafas baru nulis, mau hembusan baru nulis. Perbanyak kosakata itu membantu untuk biar tetap ada omongan waktu tangan lagi bekerja. Ulangi lagi. Saya ulangi, hams artinya nafas. Ada juga yang mengartikannya sebagai hembusan angin. Ada juga yang mengartikan itu udah tulis hembusan. Itu kan pas mau ngomong hembusan baru nulis hembusannya. Coba Iya, tulisan beres dulu, ngomong selesai belakangan nggak apa-apa. Tangan nyerocos aja, ngomongnya perlahan nggak apa-apa. Ulangi. saya ulangi. Hams artinya nafas. Selain itu, langsung jangan diem. Astagfirullahaladzim. Ulang, 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 ulang. Saya ulangi. Hams artinya nafas. Selain itu, ada juga yang mengatakan hembusan. Saya perbaiki dulu, teman-teman. Selain itu, ada juga yang mengartikan sebagai hembusan angin. Kelamaan tuh. Hembusan aja udah, nggak usah pakai angin lagi. Hembusan kurangi lagi tuh. Ada juga yang mengartikan hembusan atau angin. Udah, ulangi lagi dari nafas. Masa udah mau sudah mau setengah jam ini doang. Kak Fatim belajar nulis nggak sebelum proses sesi ini? Wajar saja. Lancar nggak nulisnya? Enggak, kecuali direbahin. Kecuali apa? Direbahin HP-nya. Coba sekarang rebahin HP-nya. Izin dulu ke audiens. Teman-teman, saya izin untuk off cam ya, teman-teman, untuk memudahkan dalam Jangan belajar. sering teman-teman mulu. Sapaan terus-menerus tuh membosankan. Saya ulangi, teman-teman, saya izin untuk off cam untuk memudahkan saya dalam menulis. Jangan lama diemnya. Hams, Apalagi pada saat udah off cam. Itu komunikasi harus lebih lancar dibanding on cam. Karena keberadaan kita itu hanya bisa diketahui dengan suara, bukan lagi gambar. Ulangi, langsung saya dari ulangi, mulai langsung dari Hams artinya cepetan. saya ulangi. Hams artinya nafas. Ada juga yang mengartikan sebagai hembusan angin. Ini maksudnya hembusan angin ya, teman-teman. Ada juga yang mengartikan sebagai angin yang keluar. Apakah dapat dibaca, teman-teman? Anggap saja ini napas ya, teman-teman. Ini hembusan, dan ini adalah angin yang keluar. Nah, maksudnya di sini hembusan angin yang seperti apa? Maksudnya adalah hembusan angin yang keluar dari mulut ketika kita mengucapkan huruf-huruf hijaiyah
yang memiliki sifat Hijaiyah, ham. bukan hijaiyah. Hijaiyah. Oh, hijaiyah ya Ustazah. Mm-mm. Bukan hijaiyah. Saya Hija. pernah bertanya dengan Coach Ega hijaiyah gitu Ustazah. Bentar, kita lihat tulisannya di dalam tulisan Arab ya. Huruf ntar membaca huruf hijaiyah, ntar dalam tulisan kata hijaiyah, bentar ya. Yang aku tahu sih hijaiyah, kata hijaiyah. Sebentar Kak, aku lagi mencari. Huruful Arabiyah, Abjadiyatul Arabiyah, hijaiyah. Berarti kurang tepat yang disampaikan Coach Ega. Nanti tolong disampaikan ke Coach Ega atas perubahan ini. Al-hijaiyah. Begini tulisan Arabnya. Al-hijaiyah. Jadi ini ha, jim, alif, hamzah kasroh, ya tasydid, dan tak marbutoh. Coba diulang lagi. Maksudnya apa hembusan ini? Saya ulangi. Maksudnya apa hembusan angin ini? Maksudnya adalah hembusan angin yang keluar ketika kita mengucapkan huruf-huruf hijaiyah yang memiliki sifat hams. Nah, teman-teman, kira-kira huruf apa saja? Teman-teman ya, bukan teman-teman. Teman-teman. Saya ulangi. Nah, teman-teman, kira-kira huruf, Teman-teman. Itu teman-teman. Teman-teman. saya ulangi. Nah, teman-teman, kira-kira huruf apa saja yang ketika kita sebutkan itu ada hembusan angin yang keluar. Itu ditulis nggak, Ustazah? Tulis dong. WTGA. Udah tahu WTGA? Nggak tahu, Ustazah. Apa? Udah tahu belum? Belum tahu, Ustazah. WTGA. W itu write, menulis. T itu teknik. Teknikue bahasa Inggrisnya. Technikue maksudnya. Habis itu G grafik, A analogi. Jadi kalau kita lagi belajar public speaking, menggunakan WTGA itu adalah hal yang membantu kita dalam media. Menulis, kita perlu menulis. Kita harus punya teknik, teknik menulis, teknik bicara, teknik menggambar, teknik menggaris, begitupun grafik dan analogi. Misalnya kita harus cari contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari dalam penyebutan huruf hijaiyah. A itu sesimpel ayam, aku, angsa, dan lain-lain. Jadi kalau aku bilang WTGA berarti penggunaan media. Medianya bisa dalam bentuk kata-kata maupun teknik menulis. Menulisnya makanya aku bilang, nggak bisa semua kosakata itu ditulis. Kepenuhan papan tulisnya, kelamaan juga nungguin tulisan beres. Nggak semua kalau udah digaris, jangan lagi dikasih anak panah. Kebanyakan garis. Paham? Paham, Ustazah. Coba diulang lagi. Geser aja papan tulisnya biar bisa muat lagi. Ngomong aja. Hembusan. Apa itu hembusan? Langsung masuk ke huruf. Nah, teman-teman,
Saya ulangi. Nah, teman-teman, kira-kira huruf apa saja yang ketika kita ucapkan itu mengeluarkan hembusan ini? Ta, apalagi teman-teman? Ha, ho, ada lagi? Ini apa ini? Ta, Ustazah. Yang benar tulisannya. Kalau huruf Arab harus jelas. Saya ulangi. Ulangi dari awal, Pak Ustazah. Dari sa langsung lompat aja. Tapi bilang aja ha, ho, langsung lanjut ke huruf berikutnya. Teman-teman, ini kita perbaiki dulu penulisannya. Ulangi titiknya yang benar. Oke. Ta, ha, ho. Ada lagi? Sin, oke. Sin, sod. Titiknya tuh disamain. Kalau mau dalam bentuk koma, koma ada 3. Jangan garis 1,1, titik 1. Kita perbaiki dulu, teman-teman. Jangan titik deh. Dikomain aja biar lebih kelihatan jelas tulisannya. Kalau titik doang nggak kelihatan. Ada lagi, Cepat. teman-teman? Pa, ha. Ada lagi? Tidak ada? Baik. Sebenarnya ini masih ada lagi ya, teman-teman. Masih ada 2 huruf yang belum disebutkan, yaitu huruf ta dan huruf kaf. Saya ulangi penulisannya. Udah bagus itu tadi juga. Dan huruf kaf. Saya perbaiki dulu untuk huruf kafnya, teman-teman. Oke, cukup. Kak Fatim ini udah jam 4 lewat 14 lewat 3, artinya udah lewat dari waktu free-nya Kak Fatim. Aku melihat secara speaking udah lebih bagus ya. Sebelumnya bagus, ini lebih bagus lagi speakingnya. Makanya tadi kedengeran nggak kalau aku bilang, ya bagus. Kedengeran nggak tadi? Karena memang makin bagus. Alhamdulillah, aku nggak merasa sanksi dengan speakingnya Kak Fatim. Tapi aku masih sanksi sama tulisan dan jeda dalam penggabungan antara verbal dan tulisan WTGA-nya ya. Jadi tolong diperbaiki lagi. Hmm, supaya lebih lancar di sesi berikutnya. Karena penguasaan materi udah bagus, udah PR-nya WTGA-nya aja nih. WTGA sama isi kekosongan, gak boleh diem, ya. Ada yang mau ditanyain? Untuk nulisnya boleh ini nggak usah ya? Apa? Boleh seperti tadi aja. Boleh Maksudnya, kita lihat dalam pekan depan harus lebih bagus. Jangan banyak saya ulangi terus ya. Kalau udah bagian HP-nya udah ditaruh di bawah, harus lebih lancar ngomongnya. Kita evaluasi lagi di pertemuan berikutnya. Ada lagi? sebenarnya saya ada pertanyaan, Ustazah, Apa tuh? tentang takhonus. Kenapa? Tapi Kak Fatim udah lewat waktu nggak sih? Nggak lewat sih sebenarnya, Ustazah. Ya, gimana takholusnya? Apa lewat chat aja? Voice? Atau masih Ustazah lagi, memungkinkan di sini? Enggak, aku kan Kak Fatim bilang sampai jam 14 doang. tadi mas, anak saya belum bisa diamankan, Ustazah. Sekarang orangnya sudah tidur. Oke, jadi gimana?
Yang saya tanya tentang takhallus bil harokat Ustazah. Takhallus bil harokat. Takhallus bit Bil. tahrik Ya, bit tahrik atau atau bil harokat. bil ya Ustazah. Saya kira Ya, bil. bil. Pertanyaannya apa? Itu maksudnya ada ketentuannya Kak Ustazah. Ketentuan apa Atau maksud? ada cirinya gitu. Kalau misalnya yang dijelaskan coach kan itu cuma bebas dengan menambahkan harokat. Terus contohnya itu misalnya pada kata minal masjidi. Itu saja Jadi, Ustazah. untuk bagian takhallus bil harokat ini tentunya harus paham bahasa Arab ya. Tapi kalau nggak paham-paham kali juga kita coba, misalnya nih contoh kata min, an, hum, kul, terus apalagi ya, an, eh, ini juga nun tanwin. Nun tanwin ini maksudnya kayak ahadun, Allahus somad. Ahadun ini bawahannya menjadi dun, terus dunnya kasroh. Ahadunillahus somad. Kalau kita baca qul huwallahu ahad, ini ada takhallus bitahrik juga. Terus yang ini nih min, hum, qul, an, bal. Habis itu hal. Ini tuh memang kosakata yang asalnya tuh sukun. Tapi ya kalau kita tahu bahasa Arab ya, kalau nggak tahu bahasa Arab ya menghafal kata-kata ini. Cuma ini juga belum semua, Kak. Eh, kayak tadi minal masjidil. Minal masjidil itu karena mengambil kata min ini. Hum, humul, humul kafirun. Ini mengambil humul, humul itu mengambil kata hum yang ini. Habis itu balil ladina. Bal alladzina. Hal, 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 hal. Kalau ada ya, aku lupa lagi hal nih contohnya apa. Qul, qulillahumma, qulil hamdu, qulil hamdu. Nah ini asalnya qul alhamdu. Gitu jadi ada beberapa kata yang memang itu udah bisa diketahui. Tapi ada juga, oh ya man juga bisa. Man, man itu artinya siapa. Manis tato'a, barang siapa yang mampu. Man istato'a, aslinya itu. Jadi yang tadi disampaikan coach, apa tadi kalimatnya? Takholus bit tahrik itu apa? Apa? Minal masjidi. Enggak, keterangannya. Oh, keterangannya bebas dengan menambahkan harokat. Oh, takholus itu kan bebas. Bi Ya. itu artinya dengan al-harokat atau tahrik itu harokat. Ya, membebaskan dengan memberi harokat. Pembebasan dua sukun itu dibebaskan dengan salah satunya diberi harokat. Karena kalau man statoa kan sukun ketemu sukun nggak bisa. Man man ns kan man statoa nggak bisa. Jadi manis statoa. Qul hamdu kan nggak bisa. Qul l hamdu. Jadi qulil hamdu.
Min l masjidi. Nggak bisa jadi minal. Hum l kafirun. Nggak bisa. Kum juga nih. Kum. Kum ini artinya kalian. Alaikumul malaikah. Gitu. Ya. Iya, Ustazah. Mungkin itu dulu yang bisa disampaikan sama aku tentang kosakatanya. Mungkin ada lagi, tapi aku belum ingat. Dan aku belum tahu ada di Google apa enggak. Coba cek-cek aja. Atau kalau Kak Fatin punya buku tahsin yang ada penjelasan takholus, boleh dicari. Ini boleh di screenshot nih kalau mau screenshot. Ya, Iya, Ustazah. oke deh kalau begitu. Ada lagi yang mau ditanyain sebelum kita tutup? Berarti kalau kita jelasin ke Koci itu tentang iniannya aja ya Ustazah, huruf-huruf ini ya Ustazah. Contohnya pada kata ini, teman-teman. Contoh pada kata ini. Sementara ini kosakata ini yang baru saya tahu karena memang cara yang paling benar dan ideal adalah kita paham bahasa Arab. Jadi kita bisa tahu kata ini dasarnya memang sukun benar atau sukun yang disukunin karena kondisi-kondisi tertentu gitu bahasanya. Teman-teman juga boleh menambah pengetahuan dari buku-buku lain, khususnya tentang takholus ini, dari sumber lain juga. Jadi jangan sampai kita menutup kesempatan orang belajar gitu. Jangan sampai cuma ke kita doang nih belajar takholus. Coba cek lagi ya teman-teman dari referensi lain. Gitu ngomongnya. Oke, Oke Ustazah. cukup dulu ya Kak. Iya Ustazah. Terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga aku berharap tulisannya lebih bagus lagi di pertemuan berikutnya. Karena public speaking udah bagus, teori udah menguasai. Udah satu itu aja. Jangan diem dan tulisan dilancarin. Tekniknya berarti ya, PR-nya di WTGA ya. Makasih Kak atas perjuangannya. Semangat terus. Oke. Oke, Assalamualaikum. Salam.